Nah, Pak Kiai, lanjut nih Pak Kiai. Tadi kita lihat hari ini sudah ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita sudah dengar tadi ada takbir juga yang berkumandang. Ada yang bertanya Pak Kiai, kalau kemudian keyakinannya, misalnya katakanlah Lebaran hari Sabtu, ikut ulil amri pemerintah begitu ya. Bagaimana hukumnya saya berpuasa di hari Jumat ini? Kan sudah dengar takbir. Sedangkan kan ada yang ada seruan yang berkata jika telah mendengar takbir haram hukumnya untuk berpuasa. Itu dia. Kita kembali pada keyakinan masing-masing. Jadi kita di dalam beragama itu harus jujur pada diri kita sendiri dan pada diri sendiri. Dan jujur terhadap untuk melaksanakan keyakinan sendiri. Ya. Oleh karena itu keyakinan muncul karena dua hal. Yang pertama karena tahu dalilnya tadi, melakukan kodifikasi, kemudian mereka melakukan telaah dan melakukan tarjih, artinya mengunggulkan salah satu mana pendapat yang mau diambil. Yang kedua bisa bagi orang awam, tidak perlu tahu dalil, yang penting tahu orang. Saya ikut kiai ini, saya ikut imam ini, saya ikut organisasi ini, saya ikut pemerintah. Dan boleh kayak gitu kan? Boleh. Ini tingkatan namanya tingkatan muqallid. Yang pertama tadi tingkatan namanya muttabi, orang yang sudah ikut dan dia tahu tentang dasarnya. Ini tidak perlu tahu dasarnya, yang penting ikut orang yang dipercaya. Nanti dia akan yang bertanggung jawab adalah orang yang diikutinya. Oleh karena itu kalau kita sekarang yakin ini Lebaran, ini sudah 1 Syawal, maka kita haram. Sholat tadi sunnah sudah, sunnah. Dan haram untuk berpuasa bagi yang yakin. Bagi yang yakin hari ini. Nah, karena saya yakin besok, saya puasa sekarang. Sah itu ya Pak Kiai? Ya sah, mentoleransi saudara-saudara kita yang sedang berlebaran dan mereka juga berbuka. Saya senang tadi ngeliat di Banjar umpamanya mereka yang berlebaran pun tenggang rasa sama orang yang berbuka. Dihimbau ya kan? Dihimbau. Saya pikir bagus khotib yang begitu ya. Nah begitu juga kita yang berpuasa juga tidak harus atraktif lah. Karena kita juga silent aja kan. Orang puasa kan nggak ketahuan mana yang puasa mana yang tidak kan. Nah, oleh karena itu saya pikir ini ujian bagi kita. Artinya latihan juga bagi kita bagaimana kita tenggang rasa dengan yang lain, baik yang Ramadan, yang Lebaran sekarang tenggang rasa dengan yang Lebaran besok, yang Lebaran besok juga tenggang rasa dengan yang Lebaran sekarang. Karena dua-duanya diperbolehkan oleh pemerintah, maka dua-duanya harus difasilitasi oleh pemerintah. Kecuali dilarang, pemerintah menggunakan kekuatan, dilarang tidak Lebaran ngikuti pemerintah. Harus ikut saya. Harusnya umpamanya pakai tangan besi. Nah, ya. Itu nggak baik karena itu udah paham agama dari ijtihadi gitu. Tapi seandainya menggunakan seperti itu, ya pemerintah nggak memfasilitasi. Tapi saya tidak berharap terjadi itu kan gitu. Nah, karena pemerintah memperbolehkan dan itu juga secara agama kita juga kita memperbolehkan. Sekarang kan beda-beda. Antara tadi banyak di Palestina, sekarang di Malaysia juga nggak Lebaran, ya kan di Brunei tidak Lebaran, Singapura juga tidak. Jadi kalau kita bicara bagaimana fenomena perbedaan ini, Australia bareng sama kita kok Sabtu juga. Jadi fenomena perbedaan ini adalah fenomena global, bukan hanya kita. Oleh karena itu berdasarkan keyakinan saja, keyakinan mana yang mau kita gunakan, yang mau kita amalkan, ya sesuai keyakinan. Maka yang yakin sekarang Lebaran haram berpuasa. Tapi yang yakin besok itu Lebaran wajib sekarang berpuasa. Wajib puasa. Oke, benar. Jadi gini, kalau bicara soal keyakinan sholat dan puasanya harus satu, bener ya? Harus satu. Tapi kalau keyakinan dapat angpaunya boleh 2 hari boleh ya? Nah, ini boleh dong, bukan Sabtu, boleh juga boleh. Nah, itu penting tuh.